Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Louise, Pristilia dari Farmasi Tingkat 3 BIT, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Dalam sistem pelayanan kesehatan, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan. Salah satu faktor penting yang mendukung hal tersebut adalah pengelolaan obat yang baik dan terencana. Pengendalian persediaan obat di rumah sakit berperan besar dalam menjamin ketersediaan obat yang tepat dalam jumlah yang cukup, serta menghindari terjadinya kekosongan maupun pemborosan obat. Namun, pengelolaan obat tidak hanya cukup dilakukan, tetapi juga perlu diukur dan dievaluasi melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada video animasi ini akan dibahas mengenai pengendalian persediaan obat di rumah sakit serta indikator pengelolaan obat yang digunakan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan mutu pelayanan farmasi. Selamat menyimak. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Pengendalian persediaan obat di rumah sakit. Pelayanan farmasi di rumah sakit memiliki peran penting dalam menjamin penggunaan obat yang aman, efektif, dan tepat bagi pasien. Untuk mencapai hal tersebut, apoteker tidak hanya berperan dalam pelayanan resep, tetapi juga terlibat aktif dalam seluruh siklus pengelolaan obat, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga evaluasi penggunaan obat. Pengendalian persediaan obat atau inventory control merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen farmasi rumah sakit. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, serta tetap terjaga mutunya. Dengan pengendalian yang baik, rumah sakit dapat menghindari kekosongan obat maupun kerugian akibat obat rusak dan kadaluarsa. Pengendalian persediaan obat adalah suatu sistem pengelolaan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara ketersediaan obat dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Sistem ini memastikan obat tersedia saat dibutuhkan pasien, tanpa menimbulkan pemborosan atau biaya berlebih. Dalam pengendalian persediaan, terdapat 3 pertanyaan utama yang harus dijawab, yaitu: berapa jumlah obat yang harus dipesan setiap kali pemesanan? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan ulang? Obat mana saja yang memerlukan pengawasan lebih ketat? Tujuan utama dari pengendalian persediaan adalah menciptakan keseimbangan antara persediaan dan permintaan berdasarkan periode waktu tertentu, sehingga pelayanan rumah sakit dapat berjalan optimal. Apoteker memiliki tanggung jawab penuh dalam pengendalian penggunaan dan persediaan obat di seluruh unit pelayanan rumah sakit. Tanggung jawab ini meliputi penyusunan kebijakan penggunaan obat, pengawasan rutin terhadap stok obat, evaluasi ketersediaan dan keamanan obat, koordinasi dengan tenaga kesehatan lain. Pengawasan dilakukan tidak hanya di instalasi farmasi rumah sakit, tetapi juga di seluruh unit yang menyimpan dan menggunakan obat, seperti bangsal rawat inap, IGD, dan unit pelayanan lainnya. Sistem pengendalian persediaan obat memberikan berbagai manfaat penting, antara lain: pertama, melindungi dari kerugian. Persediaan yang terkontrol dapat mencegah kekosongan obat akibat keterlambatan distribusi atau lonjakan kebutuhan, misalnya saat terjadi wabah penyakit. Kedua, memungkinkan pembelian dalam jumlah besar. Dengan perencanaan yang baik, rumah sakit dapat melakukan pembelian obat dalam jumlah besar sehingga memperoleh harga yang lebih murah. Ketiga, mengurangi waktu tunggu pasien. Ketersediaan obat yang optimal mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien. Keempat, meningkatkan efisiensi transportasi. Pengendalian yang baik menghindari pemesanan berulang-ulang yang dapat meningkatkan biaya distribusi. Dan yang terakhir, mengantisipasi fluktuasi musiman. Permintaan obat yang berubah-ubah dapat diantisipasi dengan perencanaan persediaan yang matang. Permasalahan utama dalam pengendalian persediaan adalah bagaimana menyeimbangkan antara ketersediaan obat dengan biaya yang timbul. Beberapa jenis biaya yang perlu dipertimbangkan meliputi biaya penyimpanan seperti biaya gudang, risiko kerusakan, pajak, dan biaya modal. Biaya pemesanan meliputi biaya administrasi, komunikasi, pemeriksaan,
dan pengiriman. Biaya penyiapan, yaitu biaya produksi jika obat dibuat sendiri, biaya kekurangan obat, seperti kehilangan kepercayaan pasien dan biaya pemesanan darurat. Terdapat dua model dasar pengendalian persediaan, yaitu, pertama, sistem periodik. Pengendalian dilakukan berdasarkan interval waktu tertentu. Pemesanan dilakukan secara berkala tanpa memperhatikan jumlah stok setiap saat. Kedua, sistem perpetual. Pengendalian dilakukan secara terus-menerus. Pemesanan dilakukan saat stok mencapai batas minimum yang telah ditentukan reorder point. Metode pengendalian persediaan obat. Pertama, analisis ABC always better control. Analisis ABC merupakan metode pengelompokan obat berdasarkan nilai penggunaan atau nilai investasi. Prinsipnya adalah sebagian kecil obat menyerap sebagian besar anggaran. Pembagian kelompok ABC. Kelompok A, 10-20%. Item obat yang menyerap 75-80% anggaran. Kelompok B, 10-20%. Item obat yang menyerap 15-20% anggaran. Kelompok C, 60-80% item obat yang menyerap 5-10% anggaran. Dengan analisis ABC, rumah sakit dapat menentukan prioritas pengadaan dan frekuensi pemesanan obat secara lebih efisien. Kedua, analisis VN vital, esensial, non-esensial. Analisis VN mengelompokkan obat berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap pelayanan kesehatan, yaitu kelima vital, obat penyelamat jiwa dan sangat penting. Esensial, obat penting untuk mengurangi kesakitan. N non-esensial, obat untuk penyakit ringan atau dengan manfaat terbatas. Penentuan VN didasarkan pada pola penyakit, pedoman pengobatan, dan kebutuhan pelayanan rumah sakit. Ketiga, analisis kombinasi ABC-VN. Kombinasi metode ABC dan VN digunakan untuk menentukan prioritas pengadaan obat saat anggaran terbatas. Hasil kombinasi ini membagi obat menjadi obat prioritas, harus selalu tersedia AV, BV, CV. Obat utama disediakan sesuai kemampuan anggaran A, B, C. Obat tambahan disediakan jika dana mencukupi IN, BN, CN. Obat dengan kategori NA menjadi prioritas utama untuk dikurangi atau dihilangkan dari perencanaan kebutuhan. EOQ Economic Order Quantity. EOQ merupakan metode untuk menentukan jumlah pemesanan obat yang paling ekonomis dengan mempertimbangkan biaya pemesanan CO, biaya administrasi dan sumber daya manusia setiap pemesanan, biaya penyimpanan CM, biaya penyimpanan dan pemeliharaan persediaan. Tujuan EOQ adalah meminimalkan total biaya persediaan tanpa mengurangi ketersediaan obat. Pengendalian persediaan obat merupakan bagian penting dari manajemen farmasi rumah sakit dengan menerapkan metode pengendalian yang tepat seperti ABC, VN, kombinasi ABC, VN, dan EOQ. Rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, menjamin ketersediaan obat, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Indikator pengelolaan obat. Indikator pengelolaan obat merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pengelolaan obat telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator ini membantu rumah sakit dalam mengevaluasi kualitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan obat. Semakin tinggi tingkat kesesuaian hasil pengukuran indikator dengan standar, maka semakin baik pula mutu pengelolaan obat yang dilakukan. Secara umum, indikator dibedakan menjadi dua jenis, yaitu indikator persyaratan minimal, digunakan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya standar input, proses, dan lingkungan. Indikator penampilan minimal, digunakan untuk menilai pencapaian standar pelayanan minimal. Agar indikator dapat digunakan secara optimal, indikator harus memenuhi kriteria berikut sesuai dengan tujuan pengukuran. Mudah memperoleh datanya, jelas, singkat, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pedoman Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dipkes RI, pengelolaan obat di rumah sakit harus dievaluasi secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi MONOV.
Tujuan Monaf adalah untuk meningkatkan mutu pengelolaan perbekalan farmasi dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Beberapa indikator yang digunakan antara lain: indikator keuangan dan perencanaan. Pertama, alokasi dana pengadaan obat. Indikator ini menunjukkan kesesuaian antara dana pengadaan obat yang tersedia dengan kebutuhan real rumah sakit. Idealnya, dana yang dialokasikan mampu memenuhi seluruh kebutuhan obat pelayanan kesehatan. Kedua, biaya obat per kunjungan kasus. Indikator ini menggambarkan rata-rata biaya obat yang dikeluarkan untuk setiap kunjungan pasien. Data ini penting sebagai acuan dalam perencanaan anggaran obat pada periode berikutnya. Ketiga, biaya obat per resep. Menunjukkan besarnya biaya obat yang digunakan untuk setiap resep. Indikator ini digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan obat dalam pelayanan farmasi. Keempat, ketepatan perencanaan obat. Menggambarkan kesesuaian antara jumlah obat yang direncanakan dengan jumlah pemakaian obat dalam 1 tahun. Idealnya, perencanaan obat sesuai 100% dengan kebutuhan nyata rumah sakit. Indikator mutu persediaan obat. Pertama, persentase dan nilai obat rusak atau kedaluarsa. Indikator ini menunjukkan tingkat kerugian akibat obat yang rusak atau kedaluarsa. Standar idealnya adalah 0%, karena mencerminkan perencanaan dan penyimpanan yang baik. Kedua, persentase penggunaan antibiotik pada ISP digunakan untuk menilai rasionalitas penggunaan antibiotik, khususnya pada kasus ISP non-pneumonia, agar tidak terjadi penggunaan antibiotik yang berlebihan. Indikator efisiensi pengelolaan obat berdasarkan tahapan. Pertama, tahap perencanaan. Indikator yang digunakan meliputi persentase dana tersedia dibandingkan dengan kebutuhan dana sesungguhnya standar 100%. Penyimpangan perencanaan, yaitu perbedaan antara obat yang direncanakan dengan obat yang benar-benar digunakan. Standar toleransi 20-30. Kedua, tahap pengadaan. Indikator pengadaan obat meliputi frekuensi pengadaan tiap item obat yang menunjukkan kecepatan respons IFRS terhadap kebutuhan obat. Frekuensi kesalahan faktur untuk menilai ketepatan administrasi pembelian. Frekuensi keterlambatan pembayaran kepada pemasok yang mencerminkan kualitas manajemen keuangan rumah sakit. Pengadaan yang baik ditandai dengan minimnya kesalahan faktur dan tidak adanya keterlambatan pembayaran. Ketiga, tahap penyimpanan. Indikator penyimpanan obat antara lain kecocokan stok fisik dengan kartu stok, turnover ratio TOR, yaitu jumlah perputaran persediaan dalam 1 tahun. TOR yang ideal berkisar antara 8-12 kali. Semakin tinggi nilai TOR maka semakin efisien pengelolaan obat. Sistem penataan gudang, termasuk penerapan FIFO dan FIFOE. Persentase obat kedaluarsa atau rusak, idealnya 1%. Persentase stok mati, yaitu obat yang tidak mengalami transaksi selama 3 bulan. Nilai stok akhir, meliputi stok berlebih dan stok kosong. Keempat, tahap distribusi. Indikator distribusi obat meliputi rata-rata waktu pelayanan resep hingga obat diterima pasien. Persentase obat yang dapat diserahkan sesuai resep. Persentase obat yang diberi etiket dengan benar. Persentase resep yang tidak dapat dilayani. Indikator ini menggambarkan kualitas dan kecepatan pelayanan farmasi rumah sakit. Menetapkan indikator untuk menilai rasionalitas penggunaan obat, yaitu jumlah rata-rata obat per resep. Digunakan untuk mengukur tingkat polifarmasi. Standar WHO adalah 1,8-2,2 item obat per resep. Persentase obat generik yang diresepkan menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan penggunaan obat generik. Persentase resep dengan antibiotik digunakan untuk menilai kecenderungan penggunaan antibiotik berlebihan. Persentase resep dengan injeksi untuk menilai penggunaan sediaan injeksi yang tidak rasional. Persentase obat dari daftar obat esensial atau formularium menggambarkan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan obat nasional. Indikator pengelolaan obat merupakan alat penting dalam menjamin mutu pelayanan farmasi rumah sakit. Dengan penerapan indikator yang tepat berdasarkan standar Dipkes RI dan WHO, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, mencegah pemborosan, serta memastikan penggunaan obat yang rasional dan aman bagi pasien. Sebagai penutup,
dapat disimpulkan bahwa pengendalian persediaan obat merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan farmasi di rumah sakit. Pengendalian yang baik tidak hanya memastikan ketersediaan obat bagi pasien, tetapi juga membantu mencegah terjadinya pemborosan, kekosongan stok, serta penggunaan obat yang tidak rasional. Selain itu, indikator pengelolaan obat berperan sebagai alat evaluasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan mutu pelayanan farmasi. Melalui penerapan indikator yang tepat, rumah sakit dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan pengelolaan obat yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, diharapkan pelayanan farmasi di rumah sakit dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pasien. Terima kasih telah menyimak video animasi ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.